Monggo Bang Ivan untuk menyampaikan poin-poin apa yang dicatat di pertemuan kita hari ini. Silakan Ivan. Baik, terima kasih Mas Setio, terima kasih Bang Naik dan teman-teman semua. Saya coba bagikan. Tentu ini bagian awalan dari sebuah cerita besarnya yang saya akan dan teman-teman semua di sini menantikan kelanjutannya. Tetapi saya mau garis bawahi satu hal dari semua yang dibagikan, semua yang disaksikan di pertemuan kita yang singkat ini. Bagiku pribadi, Kristus dipresentasikan begitu indah. Apalagi mengingat pengorbanannya untuk mendapatkan kita, itu luar biasa gitu. Nah, saya coba menyimpulkan, tetapi saya ingin garis bawahi bahwa saya tentu sedang tidak mencoba mewakili pikiran teman-teman di sini. Saya kira Roh Kudus bekerja dengan sangat leluasa untuk menuntun pikiran dan hati kita. Jadi, hal ini berdasarkan sebagian yang tadi sudah disampaikan dan mungkin ada sedikit nuansa yang secara pribadi berbicara secara khusus kepada saya juga. So, jadi maaf Bang Naik kalau ada yang meleset, biarlah Tuhan Roh sendiri yang akan meluruskan kita. Nah, saya kira ada satu kata kunci yang menarik dari semua bagian yang diceritakan, yaitu bahwa ini semua bukan kisah kita pribadi. Ini semua kisah tentang Tuhan. Itu sebabnya tadi ditulis besar, this is his story, not my own story. Dan kisah ini kisah apa? Kisah ini adalah kisah cinta yang sedemikian dalam, tulus, murni, yang diperluas sebenarnya. Ibarat mungkin lebih dari pernikahan, tetapi pernikahan mungkin konteks yang paling mendekati dari kisah kasih yang sedemikian tulus, sejati, 24 karat, tidak ada celah, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita kembali sedikit dari apa yang diceritakan oleh Bang Naik dengan sangat baik, bahwa semua kisah ini dipikirkan, diputuskan jauh sebelum fondasi dunia ini ada, jauh sebelum ada, bagi orang yang suka fisika, Big Bang itu terjadi, jauh sebelum ada waktu itu ada, itu semua sudah diputuskan di antara Allah Tritunggal pribadi yang maha kasih satu dengan yang lain, bahwa mereka akan memperluas kasih itu. Nah, itu menjawab pertanyaan kenapa Allah Tritunggal yang sangat cukup dengan dirinya sendiri, tidak butuh apapun, tidak bergantung dari luar dirinya, berkenan, memikirkan, dan menghadirkan kita semua di sini. Nah, yang terjadi sekali lagi adalah sebuah kasih, persekutuan, kesatuan yang udah sangat sempurna, yang sangat enjoy itu diperluas kepada aku dan kita semua di sini. Supaya kelak kita mengalami apa yang persis dialami oleh Allah Tritunggal. Saya coba lihat lagi yang berikutnya. Nah, tentu saja di dalam perjalanannya, tentu di dalam nuansa yang berbeda, ada satu resiko yang besar yang muncul ketika Allah membagi kasihnya itu kepada orang lain. Karena tadi muncul di sana ada sebuah pengkhianatan, ada sebuah ketidaksetiaan kita sebagai manusia, sehingga Allah Kristus karena cintanya kepada kita ingin meraih lagi hati kita, karena kedegilan kita, karena dosa kita, dia turun, dia mati bagi kita, dan memberikan hidup kekal supaya satu waktu kelak persekutuan itu kembali terjadi. Saya ingat satu firman Tuhan ketika Bang Naik tadi menceritakan, jadi kita tidak perlu khawatir lagi
ketika kita harus menghadapi satu hal yang paling berat sekalipun, apakah itu sakit kita, apakah penderitaan kita, kita diingatkan bahwa kasih-Nya sedemikian sempurna dan kekal, sehingga tidak ada satupun yang akan memisahkan kita lagi dengan kasih itu. Sebenarnya, Bang Naik, saya ada kepikiran satu hal ketika membaca Yohanes 17 itu. Waktu Kristus berdoa, Tuhan, tolong lindungi mereka. Nah, kalau kita baca sejarah gereja sedikit, itu saya sempat bertanya, karena waktu itu perlindungan itu menurut ukuran saya, manusia, tidak terjadi. Kenapa? Karena akhir dari cerita hidup murid-murid Kristus itu sebagian besar sangat mengenaskan di dalam ukuran manusia. And yet, waktu kita melihat Kristus dan melihat keyakinan bahwa mereka akan bersama-sama dengan Kristus dan kita juga akan bersama-sama dengan Kristus, saya agak sedikit mengerti bahwa sebenarnya tidak ada masalah ending dari bagaimana kita akan meninggalkan dunia ini. At the end of the day, kita akan bertemu dengan Dia, kekasih hati kita yang sebenarnya. Mungkin itu Bang Naik dan Bapak Ibu sekalian yang bisa saya bagikan. Kalau ada yang kurang atau ada yang menambahkan silakan, tetapi sekali lagi apa yang kita diskusikan hari ini dan bagaimana Roh memimpin kita membuat kita semakin saya lihat mengasihi Allah Tritunggal, mengagumi rencananya yang begitu indah, dan kita bisa rileks dengan segala kapasitas, peran, latar belakang, di mana kita berada, rileks bahwa hidup kita tidak tergantung apa yang bisa kita kerjakan kepada Tuhan, tetapi sebenarnya apa yang sudah sempurna Kristus kerjakan bagi kita, dan itu sebenarnya jauh telah dipikirkan sebelum dunia ini dijadikan. Saya berhenti sampai di situ. Terima kasih berkenan mendengarkan. Terima kasih Bang Ivan.